Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ahkami sholat. Jadi kitab yang akan dibahas, kita akan memasuki tentang masalah sholat. Jadi ya, kalau yang dulu masalah najis, masalah haid, masalah nifas, masalah suci sudah selesai, tinggal memasuki bab sholat. Sebelum kita memasuki dari berbagai kriteria, syarat-syarat dan yang berhubungan tentang sholat, perlu kita pahami dasar hukum awal kewajiban sholat. Ini barangkali nanti Kang Opik juga bisa menjadi jawaban daripada malam minggu yang kemarin. Yang pertama adalah ayat wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Hanya dalam ayat ini wa aqimus sholat, perintahnya yang bersifat umum, artinya tidak menjelaskan sholat mana dan sholat apa. Hanya dalam Al-Quran wa aqimus sholat. Tapi setidaknya dalam ayat ini kalimat wa aqimu itu adalah fi'il amar, dan fi'il amar itu aslinya adalah berfaedah lil wujub, sehingga kalimat wa aqimus sholat, dirikanlah sholat, ini merupakan satu dalil perintah mendirikan sholat. Lalu yang ditanyakan, ada enggak dalilnya sholat yang 5 waktu dalam Al-Quran? Ini yang kemarin ditanyakan oleh Kang Opik. Kebetulan pada saat saya membaca kitab Al-Baijuri, di situ menerangkan satu ayat yang ditafsiri oleh Syekh Ibnu Abbas yang arahnya kepada waktu sholat. Mana ayatnya? Ini pada surat Ar-Rum ayat 17. Ayatnya fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna walahul hamdu fis samawati wal ard wa asyiya wa hina tudhirun. Ini surat Ar-Rum ayat 17. Syekh Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut pada kalimat hina tumsuna, pada masa waktu sore. Oleh Syekh Ibnu Abbas ini ditafsiri yaitu sholat maghrib dan isya. Lalu pada ayat wahina tusbihuna, menurut Syekh Ibnu Abbas ini adalah mengartikan waktu sholat subuh. Kemudian wa asyiyah, kata Syekh Ibnu Abbas, merupakan sholat asar. Wahina tudhiruna, kata Syekh Ibnu Abbas, mengartikan itu sholat zuhur. Berarti kalau ayat ini mengikuti penafsiran Syekh Ibnu Abbas, ya otomatis surat Ar-Rum ayat 17 arahnya ke waktu sholat yang jumlahnya 5 waktu. Mungkin ini yang kemarin ditanyakan oleh Kang Opik, dan ini menjadi dasar hukum di dalam Al-Quran. Kalau dasar hukumnya
tentang sholat kewajibannya di dalam hadis yang berbunyi faradallahu alayya wa ala ummati khamsina sholatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'ala khamsan fakana fi waqti subhi asyru sholawat wa fi waqti dhuhri kadzalik wa hakadha. Ini hadis di mana menerangkan di saat Rasulullah setelah mendapatkan kewajiban sholat setelah Isra Mi'raj. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan kepadaku dan kepada umatku 50 sholat. Ini awalnya, karena memang ketika Nabi Mi'raj lalu Nabi mendapatkan tugas kewajiban sholat, pertama diwajibkan untuk Nabi dan umatnya adalah 50 waktu sholat. Bayangkan kalau itu terjadi hingga sekarang 50 waktu sholat umat. Tapi kalau dikumpulkan dengan sholat-sholat sunnah, kalau kita mau melakukan mungkin hampir anjok 50. Lalu kata Nabi, falam azal uraji'u wa as'aluhu, 50 waktu kan berat. Lalu kami bolak-balik memohon, meminta kepada Allah at-takhfifah, meminta keringanan. Hatta ja'ala khamsan, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan 5 waktu sholat. Yang asalnya 50 menjadi 5 sholat. Fakana fi waktu subuh asyru sholawat, tapi walaupun 5 waktu sholat, kata Nabi, dijelaskan dalam hadis tersebut, yang satu sholat subuh saja nilainya sudah sama dengan 10. Nanti zuhurnya sama dengan 10. Satu sholat asar sama dengan 10, satu sholat maghrib sama dengan 10, satu sholat isya sama dengan 10, sehingga dalam sehari hanya 5 waktu sholat, bobot nilainya sama dengan 50 sholat. Ini hebatnya umat Nabi. Jadi padahal maunya 50 waktu, setelah minta keringanan akhirnya sampai 5, tapi yang satu waktu nilainya sama dengan 10. Berarti kalau yang 5 waktu sama dengan 50 waktu. Dari ayat Quran wa aqimus sholah, dan dari surat Ar-Rum ayat 17, dan hadis Nabi yang tadi jelas perintah sholat kewajibannya jelas ada. Nama-nama waktu tadi juga sudah ada, jumlahnya 5 juga sudah ada, jelas berarti. Dan ini terjadi pertama kali pada saat Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj. Padahal kalau kita lihat kira-kira kapan Allah menetapkan wajibnya sholat, kira waktu apa? Kan kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi itu kan malam hari, namanya Isra itu kan perjalanan malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil aqsa ila sidratil muntaha, namanya Mi'raj. Jadi Isra itu perjalanan darat, Mi'raj itu perjalanan ke langit. Dari langit itulah 1, 2, 3, 7 langit sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, mendapat kewajiban sholat. Pulang sampai kembali lagi ke Masjidil Haram, itu di situ belum subuh. Apakah Nabi sudah ada kewajiban sholat subuh atau belum? Soalnya pulang itu sudah membawa kewajiban sholat. Ternyata kewajiban sholatnya setelah Nabi pulang dari Mi'raj itu bukan waktu subuh yang pertama itu,
tapi sholat zuhur, bukan subuh. Kewajiban sholat pertamanya adalah zuhur, sehingga ulama ada yang mengatakan kenapa zuhur ya, kok awal kewajiban sholatnya, padahal Nabi ketika pulang sampai ke Masjidil Haram lagi kan sebelum subuh, mestinya kan subuh aturannya. Kata ulama ada yang mengatakan karena zuhur itu kan artinya jelas, makanya waktu zuhur itu ketika terang-terangnya matahari, lagi padang-padangnya waktu awan, itu isyarat bahwa zuhur itu merupakan annadinahu sayadharu ala sairil adyan, merupakan sebagai isyarat bahwa agama Islam nanti akan tampak lebih jelas, lebih terang, lebih gamblang dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya. Karena zuhur itu sendiri artinya adalah jelas. Kalau kita berpikir begini, Nabi itu kan Isra Mi'raj, Nabi di umur 50 tahun loh, umur 50, padahal Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Berarti Nabi mendapatkan perintah kewajiban sholat di umur 50. Lalu pada saat umur 40 sampai 50 ibadahnya gimana? Kan belum sholat. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, durung ana sholat, berarti kan? Karena Nabi mendapatkan kewajiban sholat pada saat Mi'raj. Pada saat Mi'raj itu sebelum hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah kurang 1 tahun atau kurang 6 bulan kata ulama. Lalu apa yang dilakukan, ibadahnya bagaimana pada saat umur 10 tahun itu? Ada yang mengatakan begini, wa kanat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam qabla dzalika fi ghari Hira bitafakkur. Ibadahnya Nabi itu pada saat itu berada di Gua Hira, ibadahnya berbentuk at-tafakkur fi masnu'atillah, memikirkan ciptaan Allah. Jadi nama ibadah itu bukan sholat saja, berpikir tentang makhluk-makhluk Gusti Allah itu pun sudah kategori ibadah, bahkan lebih utama. Jadi ibadahnya pada saat itu ya diantaranya tafakur. Lu kenapa nggak berpikir kepada Allah? Nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak akan mampu kalau kita tafakur bidatillah. Sampean berpikir memikirkan zatnya Gusti Allah, orang bakal mampu, nggak bakal bisa. Maka yang perlu sampean berpikir tentang ciptaannya Gusti Allah. Kalau sampai memikirkan ciptaan Gusti Allah, ciptaannya saja begitu luar biasa, bagaimana yang menciptakannya? Gak perlu kita memikirkan. Kalau sampai memikirkan Gusti Allah berat. Sampai memikirkan Gusti Allah, berpikir ngawur, bahaya. Gusti Allah lagi apa ya saya? Di mana ya tempatnya? Nggak tidur ngapain aja ya? Sekarang lagi apa? Terus awalnya gimana? Nanti ini bahaya, kita akan bisa terjerumus kepada sifat kekufuran kalau kita memang nggak mampu ke arah sana. Maka yang perlu kita pikir adalah fi masnu'atillah, seperti yang dilakukan Nabi. Sampai memikirkan ciptaan Gusti Allah saja sampai sudah nggak mampu. Bayangkan coba, kayak contoh. Sampai umpamanya bayi metu dari rahim, bayi metu usaha rambutnya pirang-pirang, cilik-cilik dawa-dawa. Coba sampai dipikirkan pimpin gawene di jero weteng. Metu bayi usaha rambutnya dawa-dawa. Padahal awalnya wong mani kan putih. Kenapa bisa metu anak rambut warna ireng? Ning jero manusia wis ana ususe, ana jantunge, ana ribuan saraf. Memikirkan satu makhluk pangeran saja kita sudah nggak mampu, berat. Apalagi kita mau memikirkan
yang maha kuasa, sang maha pencipta. Maka Nabi pun memikirkan fi maslahatillah, inilah yang Nabi pada saat 10 tahun sebelum adanya perintah. Fakana yata'abbadu fi al-layali zawatal adad, dan berbilang-bilang ya, bertahun-tahun ibadahnya seperti itu, termasuk ya keimanan. Karena pada saat 10 tahun yang pertama itu digenjorkan oleh Nabi terus adalah keimanan dulu, belum sholat dan yang lain-lainnya. Kita belum memasuki tentang sholat dulu, belum, agar kita mantap dulu dan memahami tentang sholat dulu. Wahya afdalul ibadatil badaniyah al-zahirah. Ibadah itu kan yang kita wajib, kan bukan cuma sholat, ibadah badan maksudnya. Ibadah kan ada ibadah badaniyah, ada ibadah batiniyah. Apa sih ibadah badaniyah? Sholat, puasa, haji, zakat, itu diantaranya yang wajib. Itu ibadah badaniyah. Dari sholat, puasa, haji, zakat, yang paling utama adalah sholat. Coba sampai dipikirkan, puasa kudu dilakoni karo ngorong ngeli, masih kalah utama puasa, utama sholat. Haji butuh biaya, butuh waktu, butuh daftar, butuh fisik, butuh kendaraan, butuh kekuatan, butuh biaya banyak, masih kalah kalau ibadah sholat. Orang perlu persyaratan ngayah kayak haji. Zakat ini urusannya kalau harta benda mengeluarkan. Sholat tidak mengeluarkan harta, tidak perlu fisik yang kuat, tidak perlu kendaraan yang mewah, tidak perlu perut yang lapar, kudu dilakoni karo haus. Tapi sholat lebih utama dari itu semua. Bisa dibayangkan lamun sampeyan sampai saat ini masih sungkan lakoni sholat sing gratis, tidak perlu banyak persyaratan yang seperti tadi, padahal nilainya lebih utama daripada ibadah yang lainnya. Ini kan sudah kebangetan kalau kita sudah melewatkan kewajiban sholat, dan nanti dihisab yang pertama kali di akhir juga adalah sholat. Fa fardu afdalul furudi wa naflu afdalun nawafil. Dari sekian banyaknya ibadah yang fardu, yang paling utama adalah ibadah fardunya sholat. Dari sekian banyak perkara-perkara yang sunnah, sholat sunnah ada, puasa sunnah juga ada, sodako yang sunnah, semuanya yang sunnah banyak, ibadah-ibadah yang sunnah banyak. Tetap yang paling utamanya sunnah ya sholat yang sunnah. Saya baca sholat fardunya yang paling utama, kalau sunnahnya sunnah yang paling utama, itu sholat. Wa afdalus sholawati sholatul jum'ah. Lalu sholat ini kan banyak, ada sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumat, ini yang wajib. Kalau yang sunnahnya lebih banyak lagi. Manakah yang paling utama di antara sholat-sholat yang wajib? Dari mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan ditambah dengan Jum'ah. Wa afdalus sholawati sholatul jum'ati thumma asruha. Yang paling utamanya sholat adalah sholat Jum'ah. Seminggu sepisan,
paling utama. Hebat kan? Tapi terkadang awak kita kadang sedih. Balik Jumatan masih bae papagan karo wong sing gawa suket sing sawah. Balik Jumatan masih papagan karo wong gawa kayu sing sawah, melas. Ning urip ning dunya katon sengsara. Akhirat nol. Batur balik Jumatan simpangan ya ora isin be ora. Kita melas kadang ning wong sing masih durung sadar. Padahal Jumatan ke cuma 1 minggu sekali. Nilainya juga paling utama-utamanya sholat kan luar biasa. Dan yang paling utamanya lagi adalah asarnya di hari Jum'ah. Ini yang paling utama sholat asar di hari Jum'ah. Lalu Jumatnya sholat asar subuhnya di hari Jumat. Lalu nanti zuhurnya di hari Jumat. Pokoknya di hari Jumat seluruh sholatnya seluruhnya terhitung utama. Luar biasa. Tinggal jamaah yang pada baik. Jamaah kan dikongkon kabeh. Bu kita jamaah tawa orang. Mana jamaah yang paling utama? Pasti wong sekarang jawabannya maghrib. Soalnya kebetok sih hari maghrib. Yang paling utama kira-kira di apa? Hari sholat apa? Sholat dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jamaah yang paling utama adalah wafturul jamaati jamaatul Jum'ah. Jamaah kan ngayah. Jum'ah jamaah pada. Bahkan sholat-sholat sunnah juga banyak yang dianjurkan jamaah. Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, Gerhana, itu juga dianjurkan jamaah. Jamaah yang paling utama adalah jamaatul Jum'ah. Hebatnya Jum'ah. Jamaah yang paling utama, sholatnya yang paling utama. Makanya yaumul Jum'ah sayyidul ayyam ya, hari Jum'ah adalah pimpinannya dina. Paling utama dina ya Jum'ah sayyidul ayyam. Jadi jamaah yang paling utama Jum'ah, sholat paling utama Jum'ah. Selesai Jum'ah thumma jama'atus subhiha, nuli jamaah subuh ning dina Jum'ah. Subuh ini sing jamelakan subuh suwil. Nuli subuh maning utama, tapi yang subuh di luar Jum'ah. Abot kan? Sing utama pakai sepi ning kene tak malahan. Selesai subuh jamaah isya ning dina Jum'ah atau malam Jum'ah lah. Iku paling utama isya. Nuli jamaah asar. Selesai asar sampai zuhur sing paling buncit. Jamaah paling utama jamaah paling buncit maghrib. Coba sing paling rame maghrib, padahal jamaah yang paling utama ikut dudu maghrib. Maghrib utamanya paling buncit terakhir. Wong sekarang kan saya kubangan yang paling utama ya sepi. Subuh paling utama sepi. Coba hari puasa terawih yang paling bagus mestinya di apa? Tanggal pira? Nimburi tanggal 21 sampai tanggal akhir. Tapi hari pertama ramai kebak, giliran musawisa 20 mulai maju barisan tambah tok soalnya. Jadi yang paling utama ngerti kene wong malah tambah hilang biasa. Iku ibadah sing batin atau hiro. Anak ibadah sing al batinah. Apa ibadah batinah? Ibadah yang sebangsa batin. At-tafakkur mau diantaranya memikirkan fi mastuhatillah, memikirkan ciptaan Gusti Allah, bersabar
sampai kena musibah, kena ujian, kena cobaan, sampai bersabar, itu juga termasuk kategori ibadah batinah. Ar-ridho bi qadaillah wa takdir atau wa qadrillah, ini termasuk ibadah. Sampai nasib Rasulullah, nasib tanggane kula oleh beras kula orang Rasulullah bukan dina, tanggane kula kuat motor orang Rasulullah pangeran orang adil. Waduh, ngamprak mulai. Jadi mau sampean terima bi qadaillah bi qadarillah, ibadah harus kaitungnya. Sabar nerima iki ibadah dan termasuk iman. Iki ibadah al-batinah, dan iman peringkatnya adalah ibadah batin yang paling utama. Wis, kita memasuki definisi sholat. Apa sih definisi sholat? Kita bagi menjadi dua. Pertama, lughatan wa syar'an. Sholat kalau menurut bahasa huwa du'a'u. Sholat adalah doa. Makanya anak aliran-aliran kebon jeruk Jakarta Barat, anggur wis donga sholat. Sholat kan doa. Beli salah, sholat awal doa, beli salah bener. Tapi itu ilughatan menurut bahasa, bukan menurut syara. Iki masih anak bener wong kene sing aliran kebon jeruk sampai beli sembahyang, karena berpikirnya itu yang paling kita berdoa mau ini sholat. Alas kelungsungan sholat. Doa adalah sholat, sholat adalah doa betul, tapi sholat berarti doa itu menurut bahasa, bukan menurut syar'i. Lalu satu menurut syar'i apa? Kata Imam Rafi, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir muhtatamatun bit taslim bi syara'it. Salat itu ini kalau menurut Imam Rafi'i adalah ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, dipungkasi atau diakhiri dengan salam. Coba sampai dipahami. Jadi Imam Syafi'i juga sama, hanya menukil dari ulama yang lain sama. Lalu ada masalah sing diawali karo takbiratul ihram, akhir karo salam, anak sujud syukur karo sujud tilawah. Oh, sampai sing aran sujud syukur ke dudu langsung jungkel duduk. Allahu Akbar sujud. Tangi salam, aturannya kayak kuwe dudu mone. Gul sujud syukur langsung sujud. Duduk. Ya tetap aturan takbiratul ihram ada kiblat, ikut tapi itu didarani sholat, padahal anak takbiratul ihram anak salame, padahal anak af'ala lu, af'ala apa af'ala kan ngadeg, terus ngadeg tulis mudun, berarti anak af'ala anak pelakan perbuatan, anak ucapan, tapi tetap sujud tilawah dan sujud syukur tidak bisa dinamakan sholat walaupun ada takbiratul ihram, walaupun akhirnya ada salam. Kenapa? Karena yang rukunnya cuma dua. Apa itu dua? Takbiratul ihram dan salam. Sedangkan dua ini kalau istilah bahasa nahwu isim tasniyah, bahasanya kaulani ucapan loro, fi'lani perbuatan loro. Isim mufrade fi'lun satu perbuatan, isim tasniyah fi'lani rong perbuatan, jama taksire af'alun pirang-pirang perbuatan orang masuk. Karena menurut ilmu fikih definisi sholat af'alun pirang-pirang lebih dari mulai telu
3 ke atas, sedangkan sujud tilawah dan sujud syukur hanya 2 rukunnya. Anak ucapannya, tapi ucapan yang rukunnya cuma Allahu Akbar, itu mau karo salam assalamualaikum. Perbuatannya ya cuma ngadeg karo sujud tetep wis mau, perbuatannya cuma ngadeg karo sujud, ucapan cuma Allahu Akbar wa assalamualaikum, cuma loro. Berarti fi'lani wa qaulani cuma loro, sedangkan definisinya adalah af'alun wa aqwalun, jamak, dan itu berarti tidak masuk. Oleh karenanya sujud syukur dan sujud tilawah tidak masuk kategori sebagai sholat. Yes. Anak maning tapi jarang sholat af'alun, ngawar pirang-pirang perbuatan dan ucapan-ucapan yang banyak. Bagaimana kalau sholatnya orang yang bisu? Wah, wong bisu kan nggak ngomong, apa tetap dinamakan sholat nggak kira-kira? Sholat adalah perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan. Wong bisu harus ngomong, berarti orang mengucap. Sholat bukan, sholat tetap. Bisu itu nanti dibagi 2. Ada bisu yang memang lahiriah, sejak bayi dalam keadaan sudah bisu karena telinganya tidak mendengar apapun sehingga tidak mendengar bahasa, maka ia tidak bisa berbicara. Yang kedua, orang bisu yang awalnya itu tidak bisu, waktu masih anak-anak, masih muda dia bisa ngomong, bisa. Mungkin karena terkena penyakit atau mungkin digawa kalang wewe akhirnya bisa ngomong, bisu. Ini beda. Kalau orang yang bisunya sejak anak-anak, sejak lahir sudah dalam keadaan bisu, lalu bagaimana sholatnya? Sedangkan sholat kan kudu melalui ucapan dan dia nggak bisa berucap, maka sholatnya orang yang bisu, yang bisunya sejak dari lahir, prakteknya hanya sesuai dengan kira-kira lamanya bacaan Fatihah kalau berdiri. Jadi cukup ngadeg terus, sepenting lama tak ngadeg kira-kira Fatihah pragat teruku, ini kira-kira cukup tumaninah tangi itidal, wis meneng baru apa sampai pragat. Diamnya sesuai dengan kadarnya Fatihah, kadarnya tumaninah, cukup seperti itu. Kalau orang yang bisunya sudah dewasa, yang awalnya bukan, maunya bisa ngomong, barang tua orang bisa ngomong. Lalu bagaimana cara sholatnya? Dia nggak bisa ngomong, tapi lagi cilik pernah ngaji, ya hafal Fatihah segala macam umpamanya, bisa ngomong biasa. Kalau dia nggak ngomong bagaimana? Sholat bukan, kan sholat harus ada ucapan, aqwalun. Maka cara sholatnya orang yang bisu, yang bisunya baru bukan sejak lahir, dia harus menggerakkan lidahnya seperti orang yang membaca Fatihah. Tetap walaupun telinganya dia nggak mendengar, harus melafadzkan huruf-huruf Fatihah yang rukun. Kalau yang nggak rukun nggak masalah, karena yang sifatnya sunnah nggak dibaca nggak apa-apa. Kalau sholawat harus dibaca sholawat, itu yang rukun. Sholawat, assalamualaikum mama, hanya menggerakkan lisan walaupun tidak ada ucapan terdengar assalamualaikum, tapi harus digerakkan lisannya. Bagi orang yang bisu, yang bisunya bukan asal dari lahir, jadi harus menggerakkan dan lamanya harus sesuai dengan, kalau Fatihah harus dengan sesuai Fatihah, salam sesuai dengan salam, kalau salawat pada saat tahiyat harus sesuai. Itu kalau yang bisunya tidak asli. Lalu definisinya sholat kan ada af'alun.
berarti harus melalui gerakan, ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, berarti kan pergerakan. Bagaimana sholatnya orang yang sakit? Sing sakitnya cukup ngatang-ngatang tok, yang nggak bisa berdiri, bahkan duduk pun nggak bisa, apalagi kalau sholatnya hanya dengan matanya saja atau hatinya saja, apakah tetap dinamakan sholat? Padahal dia tidak menggerakkan badannya, tidak melakukan apa-apa, tetap dinamakan sholat, karena sebagai penggantinya adalah dengan apa yang ia mampu. Karena kalau dia tidak mampu berdiri, dengan cara duduk, tidak mampu duduk dengan cara tidur miring, nggak mampu lagi berbaring, nggak mampu lagi dengan mata, nggak mampu lagi dengan hati, itu sebagai pengganti daripada af'alun, yaitu perbuatan-perbuatan di dalam sholat. Ucapan-ucapan sholat nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Ini kalau dalam yang kita kenal, kita sering berbeda antara kitab yang satu dengan kitab yang lain. Berapa sih rukunnya sholat? Rukunnya sholat itu ada yang mengatakan 18, ada lagi yang mengatakan 13, sebenarnya sama. Ini kalau yang 13 itunya begini, aqwalun, ucapan yang wajib dilakukan dalam sholat, takbiratul ihram. Takbir ihram ucapannya Allahu Akbar, bukan ngangkat tangannya. Kalau ngangkat tangan sunnah, nggak diangkat juga nggak apa-apa, ucapannya. Yang kedua membaca Fatihah. Yang ketiga tasyahud akhir, itu asyhadu an la ilaha illallah pada saat tahiyat akhir, membaca sholawat di tahiyat akhir, kemudian salam. 5. Af'alnya yang rukun, niat. Niat itu maksudnya kategori af'al karena merupakan perbuatan hati. Kemudian berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk pada saat tahiyat akhir sebelum salam, yang terakhir tartib. Af'al jumlahnya 8 ditambah 5, 13. Di sini tidak memasukkan tumaninah. Bagi yang lain tumaninah dimasukkan, tumaninah 5. Jadi ini modulas akhirnya tumaninah pada saat apa kayak sujud ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, di atas sujud lagi 5. Apakah yang memasuk yang 13 berarti tumaninah bukan rukun? Bukan itu maksudnya. Sama, tumaninah juga masuk kategori rukun, cuma tumaninah tidak dihitung sebagai hitungan karena dianggap tumaninah tabiun lahu, sudah mengikuti. Wong ruku memang aturan yang kudu jejeg, otomatis kudu tumaninah, ngikuti. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara 13 dan 18, kedua-duanya sama. Nanti itu akan dikupas selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Satu lagi yang terakhir, sholat jenazah. Ini juga kadang membingungkan. Sholat jenazah kita cuma berdiri saja, tapi kenapa tidak makan sholat? Padahal mau jare definisi sholat wa af'alun wa aqwalun, atau aqwalun wa af'alun, pirang-pirang ucapan, pirang-pirang perbuatan. Sholat jenazah ada tok siji. Kenapa tidak makan sholat? Padahal sholat jenazah cuma berarti ada ucapan seakeh. Coba pertama baca Fatihah, yang kedua sholawat, yang ketiga donga, keempat donga, akeh ucapan tak. Tapi kenapa perbuatannya semangat dektok? Berarti kudunya keluar dari definisi sholat karena tidak sesuai. Kata para ulama, tetap jenazah masuk kategori sholat jenazah. Karena apa?
berdiri yang ketika membaca Fatihah dihitung satu berdiri pada saat membaca sholawat dihitung berdiri yang kedua, berdiri ketika kita takbir ketiga doa dihitung berdiri yang ketiga, pada saat takbir keempat dihitung berdiri yang keempat. Aslinya satu tapi hitungannya pada kalau empat, sehingga sholat jenazah dimasukkan kategori sebagai sholat. Dari sini barangkali ada hal yang kurang paham, kurang jelas karena kita belum masuk ke materi tentang sholat, kita masih mudah tentang sholat, atau akan ditanyakan hal-hal yang kurang jelas, monggo kami beri waktu.